They sit down twice, there's two services in a row, and they sit down. Alright, sebelum saya memulai sermon khotbah saya malam ini, Wilson boleh berdoa untuk kita malam ini. Terima kasih Bapak. Syah. Mudah-mudahan berkati Bapak. Selanjutnya juga akan mendengarkan Bapak berkati Tuhan, mendengarkan firman Bapak dalam Tuhan dan kami semua dalam hati kami Tuhan juga bisa melakukan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan tangan Engkau. Amin. Amin. Oke, selamat malam Sagi. Ya, malam ini saya akan membagikan tentang seperti judul yang saya kasih malam di slide adalah Back to Design atau kembali ke desain awal. Jadi sebelum saya mulai, saya mau bertanya gitu sama teman-teman semua. Pernah nggak sih misalnya teman-teman beli suatu produk itu pernah nggak dipakai, itu nggak sesuai dengan sama petunjuk yang udah ada di desainnya, desain awalnya gitu. Yang akhirnya produk itu malah cepat rusak atau nggak berfungsi dengan maksimal. Ada beberapa contoh, tapi mungkin teman-teman nggak pernah ngelakuin ini. Contoh kayak misalnya sepatu lari dipakai untuk misalnya untuk panjat tebing. Nah, itu kan nggak bisa ya, beda tujuan, beda fungsi. Bahkan ada misalnya kunci linggis dipakai untuk memukul paku. Nah, jadi hal-hal kayak gitu berbeda desain, berbeda barang yang dibuat itu beda tujuannya itu untuk apa gitu. Jadi harusnya kalau kita pakai sesuatu atau barang, kita harus memakainya sesuai dengan fungsinya. Harus sesuai dengan apa yang tujuan benda itu dibuat. Dan malam ini hidup kita seperti itu juga, teman-teman. Gimana Tuhan yang mendesain kita untuk tujuan tertentu. Masing-masing dari kita bahkan. Dan hari ini saya mau bagikan tentang apa sih desain awal itu. Terus kenapa desain itu juga bahkan bisa rusak loh. Dan gimana caranya kembali lagi ke desain awal itu. Kita langsung aja ke Kejadian 1 ayat 27. Yang udah di sana nanti bilang gambarnya. Oh, yes. Cepat juga. Kejadian 1:27 bilang, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya lah. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan manusia itu sejak semula. Dan Tuhan tahu sebenarnya apa sih tujuan manusia itu dia ciptakan. Tetapi kita harus sadari dari awal Tuhan sudah ciptakan kita sesuai dengan gambarnya loh. Tapi gambar di sini sebenarnya bukan berarti punya wajah yang sama seperti Tuhan. Tapi yang dimaksud adalah manusia itu adalah diciptakan sebagai representasi Tuhan di bumi ini, teman-teman. Dan tugas dari manusia itu salah satunya adalah untuk bisa menggambarkan atau bisa serupa dengan dia. Dan salah satunya itu hidup kita dirancang di dalam memancarkan kemuliaannya Tuhan. Dan kemuliaannya itu kita bisa lihat dari apa? Dari karakternya. Dan itu yang mau Tuhan buat. Sejak semula Tuhan merancang manusia untuk hidup sesuai kehendaknya. Jadi pertanyaannya, kenapa hanya manusia yang dirancang? Kenapa hanya manusia yang dibentuk oleh Tuhan? Binatang enggak disebut sebagai gambaran Tuhan. Bahkan malaikat pun enggak. Karena manusia diberikan kehormatan atau tempat yang spesial yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain.
Manusia diberi kemampuan untuk mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Artinya, hidup manusia harusnya membuat orang lain tahu siapa Tuhan itu. Tujuan. Contoh misalnya nih, kalau teman-teman tahu misalnya duta besar gitu kan. Duta besar itu kan dia berbicara bukan atas nama dirinya sendiri, tapi dia berbicara atas nama negara yang dia bawa gitu. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa kehidupan kita, hidup kita juga berbicara seperti apa yang kesurupaan Tuhan di dalam kita. Contoh juga misalnya kalau kita lihat logo sesuatu, misalnya laptop ini gitu. Oh, ini logo Apple gitu. Jadi kita tahu, oh si penciptanya siapa gitu. Steve Jobs. Dan dari hal itu kita melihat bahwa setiap ciptaan di dunia ini itu punya fungsinya gitu, punya tujuannya. Sudah didesain, misalnya laptop ini didesain ya untuk digunakan untuk ngetik, nggak bisa digunakan untuk maku gitu, nggak bisa digunakan untuk malu gitu. Sudah ada tujuannya sendiri. Dan itu juga harus kita pikirkan atau itu harusnya ada di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan. Tuhan bentuk kita untuk punya suatu tujuan yang Dia mau. Pertanyaannya, seberapa berharga manusia itu di mata Tuhan, teman-teman? Apakah benar manusia itu memiliki posisi yang begitu istimewa? Bertahun-tahun kemudian, berabad-abad kemudian, Daud merenungkan hal yang sama. Ketika dia nulis salah satu ayat di kita ke Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Ini keren nih. Jadi Daud bilang kayak gini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di sini Daud bilang bahwa manusia itu, Tuhan membuat kita itu dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi, tapi perhatikan teman-teman, Daud di sini nggak bilang kalau manusia itu menjadi mulia karena pencapaiannya sendiri. Tapi karena Tuhanlah yang berikan hal itu. Gitu. Tuhan yang kasih kemuliaannya itu. Tuhan yang kasih kehormatan. Gitu. Jadi kemuliaan itu bukan sesuatu yang diusahakan. Tapi kemuliaan adalah sesuatu yang dikasih oleh Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita dimahkotai kemuliaan itu dan kehormatan itu, itulah betapa berharganya nilai dalam kehidupan kita, teman-teman. Nilai dari diri kita itu. Kalian bayangkan gitu. Tuhan mendesain manusia dari awal dengan sangat indah. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa dunia hari ini begitu berbeda? Bahkan, mengapa sekarang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang harusnya serupa dengan Tuhan atau segambar dengan Tuhan, itu dipenuhi oleh dosa. Kita ke Kejadian 3 yuk. Jadi di sini awal, bisa dibilang awal, di mana akhirnya yang rupa yang udah harusnya Tuhan desain, yang udah Tuhan bentuk di awal, itu rusak gitu teman-teman. Di sini kalian udah tahu lah ya sebenarnya ayat ini udah sering kita bahas, tapi saya bacain aja. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada yang tahu ini perkataan siapa?
ular. Jadi ini perkataan ular berbicara kepada Hawa waktu itu. Dan kita bisa lihat bagaimana ular menggoda Hawa waktu itu. Ya, dia nggak bilang di ayat ini dengan eksplisit kayak, oh tinggalkan Tuhan gitu. Tapi yang dia bilang, kamu bisa menjadi seperti Tuhan itu di ayat ini. Dan dari situ apa yang terjadi? Ya kita tahu bahwa akhirnya mereka, Adam dan Hawa, mengikuti perkataan ular dan memakan buah dari pohon yang tidak diizinkan itu, buah pengetahuan itu. Dan dari situ kita bisa lihat bagaimana mereka mau menentukan kehidupan mereka sendiri. Yang awalnya Tuhan udah desain, harusnya kalian tuh kayak gini loh, Adam dan Hawa gitu. Dan kadang kita sama gak sih kayak mereka? Kadang kita berkata, oh ya udah Tuhan, biar Tuhan aja yang nentuin jalan hidupku. Tapi malah sebaliknya, dosa yang dimulai karena dosa akhirnya kita nggak ngikutin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Begitu manusia jatuh, kejatuhan manusia Adam dan Hawa, yang jatuh bukan hanya perilakunya, tapi seluruh desain awal Tuhan untuk manusia di awal akhirnya rusak itu. Hubungan dengan Tuhan rusak, dan apa yang terjadi sama Adam dan Hawa yang awalnya mereka dekat sama Tuhan, mereka bersembunyi gitu. Apa yang terjadi ketika mereka awalnya menikmati hadirat Tuhan, ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka akhirnya takut. Hubungan mereka berubah. Akhirnya apa? Tanah dikutuk. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan tidak seharmonis seperti yang Kejadian 1 bilang kan di awal tadi. Ada ketidaksesuaian yang desain yang udah Tuhan buat di awal manusia diciptakan. Dan karena hal itu, kita lihat apa yang terjadi ketika desain awal yang Tuhan mau di awal, akhirnya hal itu gagal gitu. Kita ke Roma 3, teman-teman. Kita di sini bisa lihat gimana awalnya Tuhan pengen desain itu dibentuk sesuai keinginan Dia, tapi karena dosa akhirnya hal itu hilang. Roma 3 ayat 23, teman-teman. Yang di sana udah katakan kemuliaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Perhatikan apa kata yang Paulus katakan di sini, kehilangan kemuliaan Tuhan. Paulus di sini nggak bilang, oh manusia kehilangan kekuatan, manusia nggak kehilangan kepintaran atau manusia kehilangan kemampuan. Tapi yang hilang adalah kemuliaan itu, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan di sini dimaksudkan sebenarnya tentang pernyataan siapa Tuhan itu. Karena di awal kita udah baca kan di Kejadian tadi. Kejadian 1:27 gimana kita itu dibuat segambar, serupa sama Tuhan. Tapi karena dosa itu akhirnya itu hilang. Cuman hilang di sini bukan berarti kayak udah bubar gitu, kayak nggak ada dapat apa-apa lagi gitu. Hilang di sini sebenarnya lebih dari kata kehilangan ini adalah gagal mencapai. Nah, itulah yang buat gimana dosa itu yang buat manusia itu gagal mencapai kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Dosa itu yang buat manusia nggak memancarkan siapa Tuhan di dalam hidup dia. Terangnya Tuhan berkurang, dan kehidupan yang harusnya didesain Tuhan di awal itu nggak sesuai dengan apa yang harusnya Tuhan mau. Kata kehilangan di sini itu juga berarti tentang gagal mencapai keutuhan dari kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Ya mungkin kita nggak makan buah sama kayak Adam. Tapi kita tetap mengikuti atau menghidupi kehidupan yang nggak benar seperti Adam. Dan hal itu sama aja sebenarnya. Kita mengulangi dosa yang sama seperti Adam. Dan dari situ kesulitannya adalah kita nggak bisa memancarkan atau menjadikan kehidupan kita itu kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah, masalah manusia adalah bukan karena kurang pintar, kurang hikmat, atau kurang berhasil. Tapi masalah terbesar adalah manusia itu mau hidup di luar desainnya Tuhan. Bahkan kalau kita ingat, kita tahu betapa bijaknya Salomo. Tapi apa yang terjadi gitu dalam kehidupannya? Dosa juga. Berbuat dosa. Dari situ kita lihat bagaimana, wow, kok bisa gitu. Orang yang penuh dengan hikmat, tapi akhirnya jatuh juga. Dan bisa jadi pertanyaan untuk kita semua. Kalau misalnya Tuhan lihat hidup saya hari ini, apakah saya memancarkan kemuliaannya dalam hidup kita masing-masing? Apakah kita akan mencerminkan atau memantulkan karakter dari Tuhan itu sendiri? Atau cerminan itu dipenuhi dengan dosa atau kesombongan dalam kehidupan kita? Dan bahayanya kalau desain itu rusak, tapi berita baiknya teman-teman, kalaupun desain itu rusak, Tuhan nggak langsung membuang kita gitu, nggak langsung membuang ciptaannya, atau Dia bilang, oh aku akan membuat manusia yang baru. Nggak. Kabar baiknya adalah Ia datang ke dunia untuk memulihkan apa yang telah rusak. Jadi Tuhan nggak datang, Kristus nggak datang untuk menciptakan manusia dari nol. Tapi Dia datang untuk memulihkan manusia. Agar apa? Agar kemuliaan Tuhan itu ada lagi di tiap-tiap kehidupan manusia ini. Kita ke Roma 8 teman-teman. Kita lihat gimana Tuhan bantu kita untuk mengembalikan kita ke dalam desain yang semula lagi. Yang udah di sana katakan rencana. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung. Ketika kita baca ayat ini, dari ayat 28, kita lihat bahwa kata mendatangkan kebaikan kan. Tapi yang mau sebenarnya Paulus tekankan di ayat 28 sama 29 ini adalah bukan kebaikan yang berbicara tentang hidup yang nyaman di sini. Bukan berbicara tentang semua masalah itu selesai. Tapi yang Paulus ingin tekankan adalah gimana kehidupan kita yang jadi serupa sama gambaran anaknya. Perhatikan kata serupa gitu, di gambaran, serupa dengan gambaran anaknya. Ini kita diingatkan kan dari Kejadian 1 tadi ngomong tentang hal ini. Di awal manusia diciptakan, dosa merusak gambaran itu.
Dan akhirnya Kristus datang untuk membentuk kita lagi, untuk menjadi serupa. Kita maju dikit ke Kolose 1 ayat 15. Di sini juga lihat kasih gambaran tentang Kristus itu adalah gambaran Tuhan yang bantu kita untuk kita balik lagi untuk menjadi gambar dari Tuhan itu, untuk menjadi serupa lagi sama Tuhan. Kolose 1:15 bilang, ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Mengapa harus dia adalah gambaran Tuhan? Dan kenapa harus serupa gitu? Karena Kristus itu sendiri adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mau lihat Tuhan, lihat Kristus itu sendiri dulu. Artinya kalau kita mau hidup kita balik lagi ke dalam desain awalnya Tuhan, kita lihat Yesus gitu. Kita ikut Yesus. Kita ngikutin, kita copy gitu setiap kehidupan yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita, Kristus ajarkan. Dan pertanyaannya, mungkin kita bertanya, loh, apakah kita harus ngalamin proses ini gitu? Jawabannya iya, karena hal itu yang akan bentuk kita. Tuhan datang untuk bentuk kita menjadi desain yang sesuai dengan kehendak Dia. Tujuan Tuhan adalah membawa kita untuk balik lagi ke desain awal. Itulah kenapa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk tujuan tersebut, teman-teman. Di setiap proses pasti ada tantangan yang terjadi. Dan tantangan itu kita harus bisa untuk berusaha untuk menghidupi apa yang udah Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Semakin kita menghidupi apa yang Yesus kerjakan, semakin serupa juga tentang keserupaan kita terhadap Tuhan. Dan pertanyaannya, gimana cara kita bisa serupa? Gimana? Kita ke Roma 12. Apa yang harus kita lakukan? Di Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita berhenti di situ dulu. Kata Paulus di sini, dia nggak bilang keluarlah dari dunia, tapi dia bilang jangan menjadi serupa. Artinya ya kita tetap bekerja, tetap kuliah bagi yang kuliah, tetap hidup aja di dunia ini, di tengah dunia ini. Tapi jangan sampai kita punya berpikir, punya pikiran dunia yang membentuk kita. Dunia bilang bahwa sukseslah hidup supaya hidup kita berarti. Tapi firman Tuhan berkata, hidup di dalam Tuhan itu hidup kita akan memiliki tujuan gitu. Untuk kita bisa bekerja, untuk kita kuliah atau melakukan sesuatu itu nggak salah. Tapi yang salahnya adalah kita memusatkan pikiran kita untuk diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Itulah cara pertama gimana kita ditransformasikan pikiran kita untuk kita berubah dari desain kita, karena dosa itu akhirnya jauh gitu. Tapi yang pertama Tuhan mau kita menjadi nggak serupa lagi sama dunia ini.
karena dosa itu yang buat kita jauh dari desainnya Tuhan. Dan salah satu contoh juga gitu, yang dulu hal ini yang pernah saya alami. Sebelum mengenal Tuhan lebih dalam, saya mengejar desain hidup yang saya buat dengan sendiri gitu. Maksudnya adalah saya mengejar apa yang saya mau. Saya mengejar dunia yang menjadi pusat dari pikiran saya. Sebelum saya ditransformasikan, sebelum saya kembali ke desain awal. Dan itulah kenapa dikarenakan proses yang harus saya lewatin, saya mau gitu balik lagi ke dalam desain yang udah Tuhan berikan sebelumnya dalam kehidupan saya. Dan dulu pernah saya bertanya gini ke Pak Bres sama Pak Giri gitu, bisa nggak ya kalau saya dimuridkan secara online gitu, tapi bekerja di luar tapi secara online, tetap ada connect di sini gitu. Ya jawabannya sederhana, ya tidak lah pasti. Dan kenapa saya bertanya seperti itu? Karena belum ada pembaruan saat itu gitu. Masih belum ngerti, oh ternyata ini loh maksud dari desain, maksud dari pemuritan itu, desain awal itu. Dan dari situ saya malah oh saya harus memilih nih, saya mempertahankan rencana saya atau saya mengikuti proses Tuhan untuk saya balik lagi ke dalam desainnya. Dan yang saya pilih adalah ya saya mengikuti apa yang udah Tuhan desainkan dalam kehidupan saya. Bukan desain yang saya pilih gitu. Dan gimana cara berubahnya? Adanya pembaharuan, perubahan oleh pembaruan budimu. Kata pembaruan di sini teman-teman, mungkin teman-teman pernah baca atau pernah dengar, itu dari metamorfo, yang artinya itu menarik loh. Itu perubahan dari dalam keluar. Jadi sama kayak ulat yang akhirnya metamorfosis kata lainnya. Sama kayak ulat yang berubah misalnya jadi kupu-kupu gitu. Yang berubah bukan hanya bentuk luarnya kan, tapi bentuk luar, bentuk dalam dari ulat itu sendiri. Jadi ada perubahan yang bukan dari luar tapi dari dalam. Perubahan yang dari dalam akan terlihat dari luar. Begitu juga sama dengan kehidupan kita. Tuhan gak sekedar memperbaiki kehidupan kita, tapi Tuhan juga mengubah cara berpikir kita dari dalam untuk kita punya karakter, untuk kita punya karakter yang sama seperti Kristus. Dan pertanyaannya, siapa yang bisa sanggup melakukan perubahan sebesar itu? Perlu saya garis bawahi di sini, transformasi yang saya bilang atau pembaharuan, berubahlah dalam pembaharuan budimu di ayat ini, itu sebenarnya bukan proyek atau bukan sesuatu perubahan yang hanya dengan diri kita sendiri. Itu nggak bisa diubahkan hanya dengan tekad atau disiplin kita. Tapi transformasi ini itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang juga ada di dalam kehidupan kita. Kita ke 2 Korintus 3 deh untuk teman-teman bisa lihat. 2 Korintus 3 ayat 18. Dua Korintus 3:18 bilang kayak gini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan baik-baik ayat ini teman-teman. Siapa yang mengubah kita di sini? Roh Kudus, right? Tetapi kalaupun
Roh Kudus mengubah kita, apakah kita hanya duduk diam aja? Ya udah gitu. Enggak. Kita juga tetap punya respon. Kita meresponi Roh Kudus dengan iman dan ketaatan kita. Jadi transformasi itu bisa terjadi kalau kita juga mau diubahkan. Kita menyerahkan pikiran kita, hati kita, untuk kita mau dirubah, ditransformasikan dalam kehidupan kita. Kita mau diperbarui gitu. Karena tujuannya setelah kita diperbarui adalah karakter Kristus akan nyata dibentuk dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Dan inilah yang disebut dengan proses dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan inilah tujuan awal Tuhan itu, teman-teman. Manusia diciptakan menurut gambarnya untuk memancarkan kemuliaannya. Dosa yang merusak pantulan itu atau pancaran itu. Tapi Roh Kudus datang untuk memulihkan kita untuk kembali lagi ke desain yang semula. Itulah kenapa di Roma 12 ini nggak berhenti dalam kata berubah. Setelah itu dia bilang kayak gini. Di Roma 12:2 bilang, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Karena dari sini kita akan tahu bahwa ketika sudah kita diperbarui, kita akan tahu bahwa oh ini kehendak Tuhan gitu. Apa yang baik, apa yang berkenan untuk Tuhan. Dan mungkin kita udah bertanya-tanya di sini kayak, wow, terus apa ini yang Tuhan mau gitu. Ketika pikiran kita diperbarui, kita akan melihat hidup kita bukan dari sudut pandang kita lagi, teman-teman, tapi dari sudut pandang Tuhan. Kita tidak lagi mengejar apa yang dianggap berhasil oleh dunia, tetapi apa yang dianggap berkenan kepada Tuhan. Tapi perjalanan kita nggak sampai situ aja. Karena pembaruan pikiran akan selalu terjadi bahkan setiap harinya. Agar apa? Supaya kita terus diperbarui tiap harinya untuk bisa punya karakter sama seperti Kristus. Dan jadinya kalau kita terus diperbarui, kita akan benar-benar kembali ke desain awal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi setelah kita diperbaharui? Kita ke Filipi 2 ayat 5. Di awal kita udah lihat gimana manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Kemudian akhirnya gambar itu dirusak oleh dosa. Kita juga udah melihat proses dari pembaharuan itu. Dan pertanyaannya adalah gimana hidup seseorang yang benar-benar sudah kembali kepada desainnya Tuhan. Jawaban adalah hidup seseorang yang memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Di ayat 5 bilang, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sini, Paulus nggak mulai dengan tindakan dulu, nggak action dulu, tapi dimulai dari pikiran. Karena tindakan adalah buah dari cara orang berpikir gitu. Sama seperti khotbah minggu lalu gitu, berbicara tentang kembali ke hati. Jadi jika hatinya benar, yang keluar juga akan benar gitu. Sama seperti pikiran. Action atau tindakan yang benar
adalah berasal dari pikiran yang juga benar. Harusnya seperti itu. Semakin kita berpikir seperti Kristus, semakin juga kita hidup seperti Kristus. Dari sini, desain awal manusia mulai dipulihkan, teman-teman. Mungkin di luar sana orang banyak berpikir, oh, menjadi Kristen berarti menjadi orang yang lebih baik. Tetapi tahu nggak sih, tujuan Tuhan lebih besar daripada itu. Tuhan nggak sedang menciptakan versi terbaik dari diri kita. Tapi Tuhan sedang membentuk kita menjadi semakin serupa sama Kristus. Kalau dunia bilang, jadilah versi terbaik dari dirimu. Tapi firman Tuhan bilang, jadilah semakin serupa seperti Kristus. Karena versi terbaik kita, teman-teman, belum tentu seperti Kristus. Itu masalahnya. Betul? Semakin kita serupa, semakin kita memantulkan, mencerminkan kemuliaan itu. Kita balik lagi ke 2 Korintus 3 ayat 18. Di sini saya bacain lagi ulang. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Ada yang pernah cerminan di sini? Hah? Touch up nggak? Pastilah ya kalau misalnya ke toilet pasti cermin gitu. Nge-gym. Masten. Dan teman-teman tahu juga kan sebenarnya cermin itu nggak menghasilkan cahaya sendiri. Dia mendapatkan pantulan, atau kalau kita misalnya kita nggak cermin, nggak mungkin kan ada gambar ada kita di dalam cermin. Kan horor kan jadinya. Ada kita di situ baru kita ngelihat, oh itu kita. Jadi cermin itu bisa juga memantulkan cahaya. Begitu pula juga sama manusia. Kita nggak menciptakan kebenaran itu, tapi kebenaran berasal dari Tuhan. Kita nggak menciptakan damai, tapi damai itu dari Tuhan. Kita nggak menciptakan kekudusan, tapi kekudusan berasal dari Tuhan. Karena itulah dia gitu, itulah kemuliaan Tuhan. Dan kerennya, kalau semakin kita hidup dekat sama Tuhan, hidup kita udah kayak kaca. Semakin dekat kita sama Tuhan, semakin jelas nih gimana kita melihat Tuhan. Aku ulangi deh. Tugas kita bukan menciptakan kemuliaan itu. Tugas kita memantulkan atau mencerminkan kemuliaan yang dari Tuhan. Bahkan bulan sendiri nggak menghasilkan cahaya, teman-teman. Bulan itu bersinar karena dia dapatin sinar atau pantulan dari matahari. Yang akhirnya bulan itu memantulkan cahayanya ke bumi. Dan sama kayak bulan yang nggak bisa memantulkan, memiliki cahaya sendiri. Kita nggak bisa memiliki kemuliaan dari diri kita sendiri. Tapi kemuliaan yang dari Tuhan bisa kita sebarkan ke orang lain yang lihat kita. Dan jadi pertanyaan lah, nah, seperti apa cara kita memancarkan kemuliaan Tuhan gitu? Emang ada contohnya? Ya bahkan contoh yang mau saya bagikan adalah jauh sebelum Paulus nulis surat ini. Kita ke Keluaran 34. Teman-teman pasti udah ingat lah siapa ini. Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai,
kedua loh hukum Tuhan ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Harun dan segenap umat melihat bahwa muka Musa bercahaya. Oleh karena itu mereka takut mendekati Musa. Dan pada saat momen ini, pada saat kejadian ini gitu, Musa bahkan nggak ngeh loh. Dia itu mukanya bersinar gitu. Mukanya bercahaya. Jelas ayatnya bilang, tidaklah ia tahu. Dan itu artinya Musa nggak berusaha untuk buat wajahnya bersinar kan? Atau dia taruh senter gitu di kepalanya. Enggak. Tapi yang keren teman-teman, kenapa hal ini bisa terjadi di dalam diri Musa? Ya di ayat 29, ketika ia telah berbicara dengan Tuhan. Wow. Tahu nggak sih itu artinya salah satu hal yang bantu kita untuk bisa memancarkan kemuliaan Tuhan adalah kita sering juga ngomong sama Tuhan. Kita juga sering spend time sama Tuhan, habiskan waktu sama Tuhan. Karena dia habisin waktu nih di Sinai kan, di Gunung Sinai gitu. Karena sering banget zaman itu Musa ngomong gitu sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, deep talk sama Tuhan gitu. Dan berbicara sama Tuhan atau kedekatan dengan Tuhan adalah salah satu tips kedua yang bisa teman-teman lakukan setelah transformasi tadi. Dan mungkin di sini juga hidupnya dulu memancarkan kemuliaan itu, memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi akhir-akhir ini jadi redup gitu. Jadi ini pertanyaan ke kita, loh, apakah kita mulai ada kerenggangan nih sama Tuhan? Apakah udah jarang ngobrol nih? Atau mulai jarang spend time sama Tuhan, habisin waktu sama Tuhan? Dan hal yang mau saya kuatkan adalah teman-teman, balik lagi gitu ke waktu-waktu yang dulu mungkin kita pernah habiskan banyak waktu sama Tuhan. Dan yang baru ditransformasi atau yang baru berubah, ayo mulai bangun waktu, mulai sekarang gitu. Bangun kedekatan sama Tuhan. Karena semakin kita bangun kedekatan kita sama Tuhan, semakin kita juga memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari Musa kita belajar. Musa nggak perlu capek-capek buat mukanya bercahaya. Tapi cahaya yang dipancarkan oleh Musa itu adalah dampak yang terjadi setelah dia habiskan waktu sama Tuhan, teman-teman. Dan fokusnya adalah bukan cahaya, tapi hadirat dari Tuhan itu. Ngobrol sama Tuhan. Dan itulah kenapa ketika orang yang sering atau terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, hidupnya akan terus juga memancarkan kemuliaan itu dengan sendirinya. Demikian juga hidup kita. Hidup kita yang memancarkan, yang harusnya memancarkan kemuliaan Tuhan, bukan dengan usaha yang keras, tapi dengan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya balik lagi ke Roma 12 tadi, akhirnya kita tahu apa yang berkenan sama Tuhan, apa yang baik gitu. Dan kita jangan nggak percaya diri gitu. Kalau ya kan Musa kan ya luar biasa, dia pemimpin gitu. Dia sering ngomong sama Tuhan, dia nabi, dia ngelakuin banyak hal. Aku nggak akan bisa kayak Musa. Kalau teman-teman ada yang punya
pemahaman atau pemikiran seperti itu, stop. Bahwa Tuhan juga mau apa yang terjadi di Musa itu juga terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena Tuhan mau kita hidup lagi, balik ke dalam desain awal yang udah Dia berikan, Dia ciptakan. Kita ke Matius 5 ayat 16. Tuhan gak mau kemuliaannya hanya berhenti di Gunung Sinai aja. Tuhan mau kemuliaannya itu juga hadir dalam komunitas ini, dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita bahkan. Dimanapun kita berada. Matius 5 ayat 16 yang udah di sana katakan terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan teman-teman, di sini Tuhan Yesus nggak bilang kalau supaya orang melihat kita lalu mengagumi kita. Tapi yang mau Dia bilang adalah terang yang bercahaya di depan kita itu untuk memuliakan Bapa. Itulah kenapa di awal Tuhan ciptakan manusia di awal penciptaan untuk bisa memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa. Tuhan membentuk kembali, Kristus membentuk kembali, dan sekarang melalui hidup kita, dunia bisa melihat siapa Tuhan itu. Dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan dari hidup kita di tempat ini. Jadi teman-teman, inilah akhir dari perjalanan kita hari ini. Kita mulai tadi di Taman Eden. Kita mulai di mana Tuhan mendesain manusia. Kita melihat gimana dosa yang merusak desain itu. Dan kita melihat juga bahkan adanya transformasi kehidupan kita yang bawa kita kembali ke dalam tujuannya. Dan akhirnya kita bisa melihat dengan benar, oh ini kok desain yang Tuhan berikan di awal sebenarnya. Ini tujuan hidup kita. Dan jadikanlah hidup kita bukan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri atau pribadi, tapi jadikan hidup kita menjadi perkenanan Tuhan untuk kita bisa memancarkan kemuliaan itu. Entah itu di rumah kita, entah itu di tempat kerja, kampus yang masih kuliah, atau dimanapun kita ditempatkan, Tuhan tempatkan kita. Jadilah cermin yang memancarkan atau memantulkan kemuliaan Kristus itu. Kembali ke desain awal, bukan sekadar kembali hidup benar, teman-teman. Kembali ke desain awal, itu kembali hidup sesuai dengan tujuan, sehingga setiap langkah kita, perkataan, bahkan keputusan kita, orang lain bisa melihat bagaimana ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita hidupi, semua hanyalah untuk Tuhan. Mari kita pancarkan kemuliaan Tuhan ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan terus minta transformasi, bahkan minta terus diperbaharui oleh Tuhan setiap harinya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu malam ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan.